Saudara, kita akan perbarui informasi terkait upaya pencarian korban pesawat ATR 42500 dan sudah bergabung bersama kami Maijen Bangun Nawoko, Pangdam 14 Hasanuddin. Selamat sore Pak Bangun. Selamat sore Mbak. Sehat selalu Pak. Sejauh ini apa yang sudah ditemukan di titik keberadaan? Apakah korban juga sudah ditemukan selain puing-puing pesawat? Baik, terima kasih untuk pemirsa TV One. Saat ini saya, Mayor Jenderal TNI Bangun Nawoko, Pangdam 14 Hasanuddin, beserta seluruh tim. Untuk di tim Kompas TV, saya beserta tim Basarnas, ini kasih op kita, Pandi Sultan yang luar biasa, bersama Bapak Pangdiv juga, teman-teman dari TNI Polri, serta dari pemerintah Kabupaten, Pangkep, dan tim dari Dinas Kehutanan. Perlu saya update untuk perkembangan pencarian dan penyelamatan pesawat ATR 500. Saya langsung berada di Posko Aju, Desa Tompobulu. Beberapa saat yang lalu telah kami terima di Posko Aju ini, yaitu beberapa serpihan yang sudah berhasil dibawa turun oleh tim SAR kita. Kemudian ada berita yang cukup menggembirakan, beberapa saat yang lalu tim kita juga sudah menemukan jenazah dan sekarang jenazah posisinya sudah masuk kantong. Dan tim sedang keras untuk menaikkan. Karena posisinya kurang lebih sekitar 200 meter di bawah tebing yang sangat curam, kemudian dengan vegetasi yang cukup rapat. Sehingga ini membutuhkan perjuangan yang cukup keras dari anggota tim kita. Terlebih lagi kondisi cuaca hari ini luar biasa, ini hujan deras lagi, dan kondisi di atas kabut tebal. Untuk visibility kita sangat terganggu. Namun, tim dengan tetap memperhatikan faktor keamanan sedang berjuang keras untuk mengevakuasi jenazah yang sudah berhasil dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Demikian Mbak sementara. Oke. Pak Bangun, saya mau konfirmasi, jadi tadi sudah ada jenazah yang ditemukan, itu jumlahnya berapa dan sekarang posisi sedang dibawa turun ke posko ya Pak ya? Betul, jadi nanti kita akan dibawa ke posko di Posko Aju ini. Selanjutnya kita akan bawa ambulan langsung ke Rumah Sakit Bayangkara. Sesuai dengan kesepakatan dari tim yang sudah kita sampaikan di pagi hari tadi. Kenapa di Rumah Sakit Bayangkara? Karena tim DVI sudah standby di sana sehingga ini untuk memudahkan proses identifikasi dari jenazah. Demikian, Mbak. Sekali lagi saya konfirmasi Pak, jumlahnya ada berapa? Satu jenazah yang ditemukan? Sementara baru satu Mbak, sementara baru satu yang dilaporkan dari tim di atas. Kita memang bisa berhubungan langsung dengan tim yang di atas, namun demikian ini sering terganggu karena memang luar biasa cuacanya dan angin di sana berkisar antara 20 sampai 25 knot, demikian Mbak. Tadi juga disampaikan bahwa kondisi vegetasi yang cukup rapat, kemudian juga cuaca yang sekarang kembali hujan deras. Bisa diinformasikan kepada kami apakah kemudian proses evakuasi ini dihentikan sementara atau sampai dengan saat ini proses evakuasi juga masih terus dilangsungkan Pak di sana? Kita masih terus melaksanakan proses evakuasi ini dan bahkan 2 jam yang lalu tim dari bawah sedang bergerak ke atas untuk mendorong kebutuhan logistik yang ada di atas. Dengan harapan supaya mereka tetap dalam kondisi prima dan karena di ketinggian 1353 tentu saja cuaca cukup dingin. Sehingga besar harapan saya kalau kebutuhan makan mereka cukup akan mengurangi potensi hipotermia untuk anggota tim SAR. Baik, tentu itu juga kita harapkan kita bahwa lanjutkan. Baik, kita harapkan kondisinya
tetap baik di sana ya Pak ya. Jadi kalau kita bicara soal skenario dari evakuasi korban sendiri Pak, bisa dijelaskan akan seperti apa? Apakah dibawa manual atau nanti juga akan menggunakan bantuan dari udara? Karena tadi juga disampaikan bahwa puing-puing ini juga ada yang dibawa turun begitu ya Pak ya. Baik, untuk skenario yang untuk sore hari ini, khusus sore hari ini mudah-mudahan bisa, kita akan berusaha untuk membawa jenazah itu dengan menggunakan jalan kaki. Ya, evakuasi darat yaitu ke Posko Aju Tompo Bulu ini. Kemudian skenario kedua, mudah-mudahan ya cuaca besok baik dan tim dari heli Karakal kita tadi pagi sudah berhasil mendarat kurang lebih 300 meter dari posisi badan pesawat. Artinya apa? Kalau cuaca baik besok dan kita sudah menemukan jenazah, ini ada skenario mungkin yang lebih mudah, yaitu evakuasi menggunakan helikopter. Namun demikian, evakuasi menggunakan helikopter ini akan kita pertimbangkan betul dengan faktor cuaca. Karena kecepatan angin yang hampir 20 sampai 25 knot, kemudian kabut juga setiap saat, maka kami bekerja sama dengan erat dengan BMKG untuk setiap saat mengupdate informasi cuaca ini kepada kami. Pak, saat ini kami juga sedang menampilkan cuplikan begitu ya dari visual udara, kondisi dari pesawat di mana tadi ada bongkahan atau yang diduga bagian badan pesawat, ada juga puing-puing. Sejauh ini apakah lokasi dari badan utama pesawat ini sudah berhasil diidentifikasi dan ini sesuai dengan visual yang kami terima tadi? Baik, jadi kita sudah yakinkan bahwa tim kita sudah bisa menjangkau badan pesawat walaupun turunnya itu memang kita harus turun tebing dan kita sudah memasang tali karmantel di sana. Tim rappelling kita itu sudah berhasil, yaitu sekitar kurang lebih 200 kita harus turun tebing menggunakan tali karmantel kita, Mbak. Bisa dijelaskan Pak tadi ketika satu jenazah atau satu korban ini sudah ditemukan, posisinya ada di mana? Apakah di dekat area puncak atau di area tebing Pak? Jadi ini posisinya di tebing karena sepertinya setelah menabrak puncak itu mungkin seperti rolling ke bawah gitu, maka beberapa bagian itu terpisah, ada yang 50 meter, ada yang sampai 100 dan bahkan 100 meter lebih, demikian Pak. Tadi proses evakuasi masih terus dilakukan begitu, meskipun juga cuaca tidak cukup baik, di sana sedang hujan lebat. Sekarang juga sudah memasuki pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, berarti di sana sudah pukul 4. Ini akan dilaksanakan sampai jam berapa Pak proses evakuasi ini? Apakah terus sampai malam atau nanti akan ada batasnya? Evakuasi ini kita akan selesaikan nanti setelah hari gelap ya. Kemudian kita akan lanjutkan besok pagi dan kemungkinan saya besok pagi akan mengganti tim yang di atas. Dan sekarang sudah kita standby-kan di dekat Posko Aju ini sekitar 42 orang yang nanti mungkin kita akan lintas ganti dengan yang tim di atas. Ini untuk menjaga kesehatan mereka agar proses evakuasi ini bisa efektif dan efisien untuk kita lanjutkan. Oke, jadi total personel ada berapa Pak yang saat ini dikerahkan untuk kemudian membantu proses evakuasi supaya lebih cepat bisa diselesaikan? Khusus untuk yang di daerah Posko Aju ini, yaitu sekitar ada 467, itu gabungan, baik TNI, Polri, Basarnas, dengan stakeholder lain. Demikian Mbak. Baik, jadi kita masih menantikan saat ini sudah ada satu kantung jenazah yang dibawa turun ke bawah dengan menggunakan jalur darat. Dan kalau dari pantauan tim yang juga komunikasi yang terus dibangun, apakah di tempat lokasi ditemukannya satu jenazah ini juga sudah ditemukan jenazah yang lain atau memang area pencariannya ini juga diperluas Pak? Belum Mbak. Kita belum dapat informasi update terbaru dari lokasi. Namun demikian di sana sudah kita bagi beberapa tim yang melaksanakan monitoring,
di sekitar puing-puing, khususnya adalah puing-puing besar yang badan pesawat. Demikian, Mbak. Baik, di posko apakah sudah ada keluarga ataupun juga pihak lain yang tentu saja akan membantu proses evakuasi dan juga identifikasi, Pak? Untuk di posko Aju, Mbak, kondisinya cukup sulit. Di sini bahkan kami sudah membatasi kendaraan maupun personil yang akan naik. Kendaraan yang kami perbolehkan naik adalah yang 4x4. Karena memang kondisinya agak ekstrim, kemudian cuaca juga sering hujan. Termasuk ambulan pun yang punya baik yang kami bawa ke sini. Yang lain itu kami standby-kan di Kecamatan Baloci, di bawah kurang lebih perjalanan sekitar 1 jam dari sini. Demikian. Tadi saya sempat berbincang dengan pihak keluarga korban begitu yang ingin datang ke sana untuk membantu proses identifikasi dan juga proses-proses lainnya. Artinya kalau ada keluarga yang kemudian ingin datang ke lokasi, ini diarahkan kemana, Pak? Ke posko yang ada di bawah gunung atau langsung ke Rumah Sakit Bayangkara tempat tadi tim DVI sudah standby? Besar harapan kami, mohon maaf ini kepada keluarga, mohon dipercayakan kepada tim SAR yang sekarang sedang bekerja di lapangan. Sehingga seperti yang disampaikan oleh tadi pagi oleh Bapak Kapolda, bahwa keluarga sudah diakomodir. Baik itu nanti transportasinya dan lain sebagainya untuk dilaksanakan pengidentifikasian di Rumah Sakit Bayangkara. Besar harapan saya untuk keluarga mungkin tetap standby di Makassar karena kondisi di sini sangat terbatas, cuaca juga kurang bagus, medannya juga cukup berat sehingga nanti malah mengganggu proses evakuasi yang sedang kita laksanakan. Itulah besar harapan kami sebelumnya supaya dipercayakan kepada tim yang kita tidak mengenal menyerah untuk melaksanakan kegiatan evakuasi ini. Baik, masih ada 9 lagi korban ataupun juga pihak yang baik itu penumpang dan juga kru yang terbang dengan menggunakan ATR 42500. Kita harapkan tentu saja yang lain ini bisa segera ditemukan dan juga bagi para petugas yang sudah bekerja keras di sana ini juga bisa terus menjaga kondisinya supaya proses evakuasi bisa terus berjalan dengan baik. Terima kasih Pangdam 14 Hasanuddin, Maijen Bangun Nawoko sudah berbagi dengan Kompas TV. Sekali lagi besar harapan kami Pak supaya proses evakuasi ini bisa berjalan dengan cepat dan para pihak ini bisa segera ditemukan. Terima kasih. Kami mohon doa dari pemirsa Kompas TV, mudah-mudahan proses evakuasi bisa segera selesai dan kami mengucapkan terima kasih semua stakeholder sudah bekerja dengan penuh sinergi untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih, salam hormat dari Posko Aju Tombobulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak.